Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Ultimate Martial Evolution. Begin by Awakening the King of Monster. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lalu diperlihatkan Yi He yang mendapatkan Magic Core Blade Fang Rabbit. Kualitasnya rata-rata mungkin bernilai sekitar 1000 yuan. Tetapi dirinya bisa menghasilkan 1000 yuan hanya beberapa menit setelah masuk. Itu cukup efisien. Orang biasa bekerja keras selama sebulan penuh dan hanya menghasilkan 3.000 sampai 4.000 yuan. Tetapi mengumpulkan terlalu banyak core bis peringkat pertama tidak ada gunanya. Akan lebih baik untuk menemukan setidaknya bis peringkat kedua. Dan benar saja, tiba-tiba monster besar datang. Dan diketahui bahwa monster ini bernama Course Demon Bug. Bis peringkat kedua, Yi He pun seketika bersemangat, karena baru saja dirinya bicarakan, mangsanya tiba-tiba muncul. Dengan cepat, Yi He pun menyerang Course Demon Bug dengan senjata yang baru saja dibeli. Namun itu hanya memberikan luka dangkal. Yi He pun menyebut bahwa dirinya sudah membaca ensiklopedia monster. Dibandingkan dengan cangkangnya yang seperti baja di bagian belakang, soft armor di perut Course Demon Bug jelas lebih mudah untuk ditembus. Lalu di saat Course Demon Bug memberikan serangan balik kepada Yi He pun segera merespon hal ini. Dan segera Yi He menggunakan teknik martial art dan melepaskan Hyper Beam. Namun hal ini saja masih belum cukup. Dan kembali Course Demon Bug menembak sesuatu yang tajam ke arah Yi He. Yi He pun tidak menyangka hal ini. Rahang Course Demon Bug dapat menembakkan proyektil. Dan dengan cepat, Yi He menghindari dua pisau terbang ini. Namun pisau itu malah merobek bajunya. Yi He pun cukup kesal dengan hal ini dan bertanya kepada Course Demon Bug. Apakah dia tahu betapa mahalnya pakaian ini? Menurut Yi He, dengan level martial art-nya saat ini, dirinya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap serangga ini. Tanpa teknik martial art yang kuat sebagai pendukung, bahkan dengan energi dantian yang dalam dan vitalitas darah yang kuat, dirinya hanya dapat mengeluarkan 50% dari kekuatannya. Itu karena badan asli ini adalah kegagalan akademis. Dengan ini dirinya tidak punya pilihan selain cheat. Segera Yi He mengaktifkan Matt Dimola, Emperor Demon Bloodline, dan seketika mengubah bentuk tubuh dari Yi He. Dan statistik kekuatan Yi He seketika meningkat dari 15 ke 21 poin. Di saat Course Demon Bug menyerang dengan mulutnya, Yi He dengan cepat maju menyerang mulut Course Demon Bug dan membelahnya dari mulut hingga ke ekor Demon Bug dengan cakarnya. Setelahnya, Yi He menilai dengan keseluruhan fisiknya yang meroket hingga 21 poin. Dirinya berhasil menghancurkan Course Demon Bug tingkat 2. Setelah menonaktifkan transformasinya, dirinya harus mengeluarkan kelebihan panas dalam tubuhnya, membuatnya merasa seperti mesin jet. Selain itu, pedang pendek ini baru saja dibeli dan pedang ini telah terkikis oleh racun Course Demon Bug. Senjata seharga 250.000 bahkan tidak dapat menangani monster tingkat 2. Sungguh ini penipuan. Kontrol kualitasnya buruk, ulasannya juga buruk. Yi He pun bertanya-tanya, apakah konsumsi energi dari perburuan monster pertamanya terlalu tinggi. Dirinya sangat lapar, dan dalam keadaan tidak membawa makanan. Lalu di saat itu tiba-tiba Yi He mencium sebuah aroma yang wangi. Dan aroma itu datang dari Magic Core. Yi He pun menilai bahwa ini adalah Magic Core inti Course Demon Bug peringkat hijau. Dan bahkan tampaknya memancarkan aroma yang menggoda. Namun Yi He pun tidak peduli lagi dan segera menelan Magic Core ini. Dan saat tertelan, Yi He merasa Magic Core ini mulai diekstrak dan bersamaan dengan hal itu notifikasi menyebut bahwa monster template Matt Dimola Emperor Demon Compatibility naik sebanyak 0,3% sehingga saat ini menjadi 7,3%. Yi He pun kaget dengan hal ini. Compatibility meningkat. Dirinya menghabiskan ratusan ribu untuk ramuan genetik. Dan itu hanya meningkatkan compatibility sebesar 1%. Tetapi Magic Core hijau ini meningkatkannya sebesar 0,3%. 3 atau 4 diantaranya bernilai satu ramuan utuh. Maka Magic Core putih dari Blade to Tet Rabbit setidaknya harus meningkatkan compatibility sebesar 1%. Yi He pun menangis mengetahui kenyataan ini. Dirinya buang-buang uang untuk hanya pay to win. Yi He pun menekankan bahwa dirinya akan mengubah rasa frustasinya menjadi motivasi. Malam ini dirinya akan berburu sepuasnya dan kembali mengaktifkan Magnetic Light Field. Kemudian sore berikutnya,
Saat ini status Yi He menunjukkan bahwa compatibility mate di Mola sudah berada di angka 9%. Dan overall fisik berada di 15,8 poin. Menurut Yi He, setelah mencapai 9% compatibility, mengkonsumsi lebih banyak Magic Core putih tidak akan meningkatkannya lagi. Dirinya harus menjualnya untuk mendapatkan uang. Lalu Yi He pun memberitahu petugas bahwa dirinya memiliki total 20 Magic Core putih. Dan 1 Magic Core hijau. Petugas pun kaget dan bertanya apakah Yi He serius. Seorang siswa SMA biasa berhasil mengumpulkan Magic Core sebanyak ini. Yi He pun mengatakan bahwa menurut peraturan pemerintah, martial art harus menyerahkan 1/10 dari jarahannya. Untuk 1 Magic Core hijau dirinya harus menyerahkan 5 Magic Core putih. Dengan ini Yi He menilai dirinya telah mendapatkan 200.000 kredit kerajaan Xia. Lalu 9 hari lagi sebelum ujian masuk perguruan tinggi, saat Yi He berada di Anceng nomor 4 wilayah rahasia peringkat D. Kemudian seseorang bertanya kepada Kapten Lin apakah mereka bisa menyelesaikan misi Jet Flower kali ini. Kapten Lin pun menyebut bahwa selama penjelajahan terakhir mereka telah menemukan lokasi Blood Jet Flower. Tapi karena Old Chen terluka oleh monster, dia tidak akan bisa bergabung dengan mereka di wilayah rahasia kali ini. Lalu seorang wanita menyebut bahwa berarti mereka hanya punya 5 orang. Orang lain pun menyebut bahwa peraturan menyatakan bahwa setidaknya 6 orang diperlukan untuk memasuki wilayah rahasia peringkat D. Dan diketahui Kapten Lin di sini bernama Lin Hei yang merupakan seorang martial art tingkat 2. Lin Hei pun meminta mereka untuk tidak khawatir. Dirinya menghubungi sebuah agensi untuk mengenalkan martial art baru. Lin Hei pun bertanya apakah Ditslas adalah martial discipline tingkat 9. Ditslas membenarkan hal itu. Namun nyatanya Ditslas adalah nama samaran dari Yi He. Yi He pun menyebut dalam pikirannya. Karena dirinya masih mahasiswa dan belum memenuhi syarat untuk memasuki wilayah rahasia peringkat D. Dirinya harus menggunakan agen ilegal untuk membuat identitas palsu dan bergabung dengan tim. Harganya 100.000 kredit. Ini benar-benar penipuan banget. Lalu Lin Hei pun menyebut bahwa nama Ditslas itu agak aneh. Yi He pun menyebut bahwa tidak ada pilihan lain jika dirinya menggunakan nama asli itu akan melanggar hak cipta. Lin Hei pun meminta mereka melupakan ini. Itu hanya nama sandi. Dengan kekuatan martial discipline tingkat 9, Ditslas benar-benar tidak memenuhi syarat untuk wilayah rahasia peringkat D. Namun tim mereka akan membiarkan Ditslas mengamati dan belajar. Tetapi satu hal jangan halangi mereka. Ditslas pun tidak masalah dengan hal itu. Dalam pikiran Yi He, menjelaskan tanggung jawab sebelum misi, itu sebenarnya cukup bisa diandalkan. Lebih baik daripada mengacaukan mereka di tengah misi. Dan segera mereka pun berangkat menggunakan sebuah mobil. Setelah di dalam, seseorang menyebut bahwa menurut pelacak, Blood Gen Flower itu ada di oasis di depan. Bunga itu dijaga oleh monster tingkat 2 dengan Bloodline level general. Lalu Yi He sendiri menilai bahwa terakhir kali adalah hutan hujan. Sekarang menjadi gurun. Tampaknya wilayah rahasia tidak terhubung dengan satu dunia saja. Lalu tiba-tiba di belakang mereka saat ini, ada Earth Demon Red yang telah mengunci mereka. Lin Hei pun segera meminta Howdy untuk mengurus mereka. Howdy dengan cepat melemparkan beberapa pisau yang dilapisi dengan energi. Dan saat mengenai mereka tiba-tiba pisau itu pun meledak. Howdy pun memberikan laporan bahwa tugasnya sudah beres. Yi He yang melihat hal ini menilai menanamkan martial energi ke dalam anak panah yang dilempar. Anak panah itu meledak seperti bom saat mengenai sasaran. Orang ini kejam dan tidak banyak bicara. Kemudian setelah melewati padang gurun dan oasis, terlihat mereka semua turun dari mobil dan lanjut berjalan kaki. Ditslas pun bertanya kepada Lin Hei mengapa tidak berkendara saja. Oasisnya masih jauh. Lin Hei pun menyebut karena monster di oasis sangat sensitif, suara mesin off-road pasti akan membuat mereka waspada. Lin Hei pun meminta mereka untuk berbagi tugas sambil berjalan. Lin Hei pun meminta Sawuxia melempar granat kejut nanti untuk memancing bis itu keluar. Xia Wu dan Howdy memasang perangkap. Old Liu memberikan tembakan menekan dan dirinya akan menangani garis depan. Sedangkan Ditslas cukup menonton saja. Ditslas pun mengerti. Lalu tak berselang lama Sawuxia melempar granat kejut ke udara. Granat ini mengandung feromon monster tingkat tinggi, yang membuat beberapa monster berpikir wilayah mereka sedang diserbu. Sehingga menarik perhatian mereka.
Dan seketika Earth Dragon Monster tingkat 2 muncul. Lin Hei pun meminta Death Slash untuk berhati-hati, monster telah datang. Lalu di sisi lain orang misterius pun kini juga sampai di gurun. Dan orang ini seketika mengambil pisau mirip Howdy dan seketika tertawa. Kemudian saat ini tim Lin Hei dengan cepat mengalahkan Earth Dragon dengan serangan terakhir diberikan oleh Lin Hei. Hingga memenggal leher Earth Dragon. Mereka pun segera menghampiri Lin Hei atas keberhasilan ini. Lin Hei pun dengan percaya diri meminta mereka untuk terus maju. Namun tiba-tiba lengan Earth Dragon tiba-tiba bergerak dan hendak menangkap Lin Hei. Lin Hei pun seketika kaget dengan hal ini dan terlambat untuk bereaksi. Namun di saat itu dengan cepat Yi He melompat ke udara. Dan seketika melepaskan pukulan Mountain Crashing Heavy Fist. Hingga menghancurkan tubuh Earth Dragon. Lin Hei pun tidak menyangka ini Death Slash hanya seorang martial apprentice. Namun dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Beast tingkat 2. Shao Xia pun menyebut itu pukulan yang dahsyat. Shao Xia pun memberikan tepuk tangannya kepada Death Slash. Karena pukulan Mountain Crashing Heavy Fist miliknya berhasil menjatuhkannya. Xia Wu juga memuji Death Slash karena berhasil membunuh skor Magical Beast tingkat 2. Lin Hei juga mengucapkan terima kasih kepada Death Slash karena telah menyelamatkannya. Mulai sekarang mereka adalah sahabat. Kemudian Old Liu pun memberitahu Lin Ye bahwa Earth Dragon telah dikalahkan. Mereka juga mengumpulkan Earth Dragon Soul Essence kali ini. Ini panen yang luar biasa. Ye He yang melihat hal ini mulai meneteskan air liurnya karena itu menurutnya seperti buah yang segar. Lin Hei pun menyebut bahwa benda ini dapat meningkatkan template secara signifikan. Selain itu, kali ini nyaris saja tetapi dirinya pikir mereka mampu mengalahkan naga itu dan menemukan darahnya. Namun di saat itu tiba-tiba Howdy berkhianat dan menusuk Lin Hei dari belakang. Howdy pun tertawa kecil dan mengatakan kepada Lin Hei bahwa tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Anggota tim lain pun kaget melihat kejadian ini dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lin Hei pun seketika bertanya apa yang Howdy lakukan. Lalu di saat yang sama pria misterius pun datang dan merespon Lin Hei. Dan menyebut bahwa itu sudah jelas. Jelas Howdy melakukan sesuatu untuk menjadi kaya. Mereka pun kaget ternyata itu adalah Hua Feng. Death Slash pun bertanya kepada Xia Wu apakah mereka mengenal pria botak ini. Xia Wu pun menyebut bahwa dia adalah Hua Feng, perampok harta karun yang ditemukan para martial art di Dungeon. Dia sekarang mengincar mereka. Lin Hei pun menyebut bahwa Howdy pengkhianat. Lin Hei pun bertanya bagaimana Hua Feng tahu tentang tempat ini. Bahkan rekan timku baru mengetahui lokasi Blood Jet Flower setelah memasuki wilayah rahasia. Death Slash pun menyebut bahwa itu Shuriken. Howdy menyematkan informasi di dalam Shuriken. Howdy pun menyebut bahwa Death Slash cukup pintar. Howdy pun menyarankan agar Death Slash kembali ke sekolah. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Sebaliknya Death Slash malah berjalan bergandengan tangan dengan kematian. Yi He pun mengiyakan hal ini. Ujian akan segera tiba. Dirinya punya gelar pencetak skor tertinggi yang menunggu dirinya. Mendengar hal ini Howdy seketika menyebut Death Slash sombong, dan melemparkan senjatanya. Yi He pun menyebut Howdy sebagai orang botak aneh yang menjijikkan. Yang menggonggong di depannya, itulah kesombongan yang sebenarnya. Yi He pun menyebut mereka sangat berisik saatnya membuang sampah. Huo Feng pun menyebut Death Slash sangat menarik. Huo Feng pun mengatakan kepada Howdy bahwa dirinya ingin kepala anak ini. Dengan cepat Howdy melepaskan beberapa senjata yang dilapisi energi kepada Yi He. Namun Yi He seketika berteriak sehingga memicu sebuah pelindung yang menghancurkan semua senjata Howdy. Namun di saat itu mereka pun meminta Death Slash untuk berhati-hati. Howdy telah menghilang. Namun secara tiba-tiba Howdy muncul dari atas dan bersiap melepaskan serangannya. Yi He yang menyadari hal ini menyebut bahwa ini kesempatan sempurna untuk mencoba skill barunya. Dan seketika melepaskan teknik martial Mountain Splitter. Dan teknik ini seketika menembus tubuh Howdy. Lin Hei yang melihat hal ini kaget Death Slash mengalahkan Howdy, hanya dengan satu gerakan. Apakah Death Slash benar-benar seorang pemula dalam martial? Lalu Huo Peng seketika bereaksi dan bertanya gen teknik ini. Yi He berasal dari keluarga besar mana? Yi He pun hanya tersenyum mendengar kata keluarga. Dirinya dari klan D. Yi He pun bertanya apakah Huo Peng berencana memohon belas kasihan. Huo Peng pun menyebut Yi He sebagai bocah nakal. Bahkan dengan gen teknik,
Yi He tidak dapat menutup kesenjangan ini. Dan seketika Huo Peng mengaktifkan Bloodline-nya, Tyrant Terror Blackbeard, dan segera melepaskan martial teknik Pix Hacker. Namun Yi He dengan santai menyebut bahwa dirinya akan menyerang kaki Huo Peng lebih dulu. Dan saat Huo Peng merintih kesakitan, serta melepaskan serangannya, Yi He melompat menghindarinya. Yi He pun menyebut bahwa martial art tingkat 2 benar-benar luar biasa. Atomic Breath-nya bahkan tidak bisa melelehkan tulang pergelangan kakinya. Dan kembali Huo Peng melepaskan serangan keduanya. Namun lagi-lagi Yi He dengan cepat menghindarinya. Yi He pun bertanya apakah Huo Peng sudah selesai. Jika sudah maka sekarang adalah gilirannya. Dan segera Yi He melepaskan teknik Corpius, Mountain Crashing Fist. Dan pukulan bertubi-tubi menghujani tubuh Huo Peng. Hingga perubahan Huo Peng seketika terhenti. Lin Hei beserta teman-temannya pun takjub melihat hal ini. Mereka tidak menyangka Ditslas sangat kuat. Huo Peng pun mengatakan bahwa Yi He benar-benar punya gen teknik yang mengeluarkan gas beracun. Yi He benar-benar terutuk. Martial art yang memalukan seperti Yi He pasti akan dihukum. Dengan ini dirinya akan mengutuk Yi He. Yi He pun menyebut bahwa orang-orang yang mengutuk dirinya terus saja bertambah. Dan bertanya memangnya Huo Peng ini siapa? Chapter pun berakhir. Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih.